Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya taklimi Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya taklimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan dosen pengampu yakni Ibu Vita Firdausiah. Di sini saya akan mengulas tentang korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan, merusak sistem pemerintahan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Berikut adalah gambaran umum mengenai korupsi di Indonesia. Yang pertama di sini, korupsi secara umum adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi yang tidak dilaporkan. Bentuk-bentuk korupsi di Indonesia yang pertama ada suap dan gratifikasi, pemberian uang atau barang agar mendapat kemudahan atau keputusan tertentu. Yang kedua ada markup proyek, yakni penggelembungan anggaran proyek pembangunan. Selanjutnya ada pungutan liar atau pungli, pemungutan biaya tidak resmi oleh oknum aparatur negara. Dan yang terakhir ada nepotisme dan kolusi, yakni mengangkat kerabat atau kolega dalam jabatan penting tanpa kompetensi. Yang ketiga, penyebab korupsi sendiri adalah lemahnya penegakan hukum, tingginya budaya permisif terhadap korupsi, ketimpangan ekonomi dan kemiskinan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas publik, dan pengawasan internal dan eksternal yang tidak optimal. Dampak dari korupsi sendiri yakni menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak demokrasi dan keadilan sosial, juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menurunnya investasi asing. Lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia ada 5, yakni KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua ada Kejaksaan, Kepolisian, ada BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, ada ICW, Indonesia Corruption Watch, sebagai lembaga pemantau independen. Di sini ada juga contoh kasus korupsi terbesar, yakni kasus EKTP dari tahun 2011 sampai 2017 yang kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Yang kedua ada kasus korupsi bansos COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Yang ketiga di sini ada kasus korupsi Mahkamah Agung oleh Hakim Agung dan sejumlah pejabat. Indonesia sudah berupaya pemberantasan korupsi dengan cara pendidikan anti korupsi di sekolah dan universitas, transparansi dalam birokrasi dan pengadaan barang atau jasa, dan juga sudah ada e-government untuk meminimalkan tatap muka, perlindungan terhadap whistleblower, dan juga kampanye sosial dan pelibatan masyarakat. Meskipun banyak kasus telah terbongkar, tantangan besar masih dihadapi, yakni intervensi politik,
kelemahan KPK dan lemahnya pengawasan. Namun, dengan partisipasi publik, pendidikan anti korupsi, serta dukungan lembaga penegak hukum yang kuat dan independen, masa depan Indonesia bebas korupsi tetap menjadi harapan yang nyata. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.